Hai semuanya, saudara sebangsa setanah air. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook kita untuk pagi ini, Senin 12 Juli 2021, perdagangan pertama di minggu ini. Dan kita awali dengan berita-berita yang ada di berbagai media. Yang pertama tentu adalah tentang dividen dari INTP atau Indo Semen Tunggal Prakasa. Sang Raja Semen ini akan membagikan dividen sebesar Rp725 per lembar saham. Jadi cum date-nya adalah Jumat 16 Juli 2021 dengan ex date-nya hari Senin 19 Juli 2021. Kemudian berita yang kedua adalah kedatangan sebanyak 3 juta vaksin Moderna di Indonesia yang berasal dari jalur multilateral COVAX facilities ya, dengan dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika. Jadi vaksin Moderna ini berbasis mRNA dari Amerika dan telah mendapatkan Emergency Use Authorization, izin pakai masa darurat dari BPOM pada 2 Juli 2021. Ya, kemudian ada berita mengenai ekspansi kredit. BNI dan BTN akan menggelar right issue. Ya. BNI akan mendapatkan suntikan 7 triliun, sementara BTN diusulkan mendapat 2 triliun. Ya. Jadi ini baru akan terjadi tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengusulkan anggaran penyertaan modal negara ya 9 triliun. 7 triliun untuk BNI dan 2 triliun untuk BTN ke DPR. Jadi baru diusulkan ke DPR ya. Kemudian ada berita berikutnya yang setiap hari diberitakan, apalagi kalau bukan MPPA atau Hypermart, yang selalu dikaitkan dengan Gojek dan Tokopedia atau Goto. Kemudian juga berita yang masih sama setiap hari adalah berita tentang buka EMTK atau Bukalapak dan EMTK, di mana Bukalapak akan segera melantai di pasar modal Indonesia dan menjadi unicorn pertama yang akan melantai di pasar modal. Kemudian ada berita tentang BRIS. Kemudian tentu saja adanya berita dari CIMB Securities yang menaikkan target mereka mengenai saham EMTK yang disebabkan karena Bukalapak confirm akan IPO ya. Jadi dengan IPO-nya Bukalapak, MTK akan diharapkan semakin kuat. Kemudian kita berpindah ke market Amerika dan Eropa yang kemarin ditutup dengan luar biasa gegap gempita setelah sebelumnya koreksi cukup dalam yang cukup membuat ketakutan orang. Kalau kita lihat Dow Jones mengalami kenaikan 1,3% ke 34.870, Nasdaq mengalami kenaikan 0,98% ke 14.702, dan S&P 500 mengalami kenaikan 1,13% ke 4.370. Sedangkan FTSE 100 Index London
mengalami kenaikan 1,3% ke 7.122. DAX Frankfurt mengalami kenaikan 1,73% ke 15.688. Dan CAC Prancis mengalami kenaikan tertinggi 2,07% ke 6.529. Dan sebenarnya US 10-year bond atau obligasi 10 tahun pemerintah Amerika juga mengalami kenaikan 5,28% ke 1,356. Dan dolar indeks melemah 0,252 poin atau 0,27% ke 92,13. Sementara TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami kenaikan 1,1 poin atau 5,35% ke 21,65. Harap dicatat bahwa yang dilihat bukan kenaikannya tapi harganya. Harga Telkom di Amerika saat ini adalah 3.150. Jadi jangan lihat kenaikannya, tapi lihatlah harganya di 3.150 di Amerika. Kemudian EIDO, kalau kita lihat ETF Indonesia atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika, ternyata mengalami kenaikan yang juga luar biasa, 1,55% atau 0,31 poin ke 20,33. Ini tentu akan menjadi sinyalemen yang sangat baik, mengingat Indonesia dalam keadaan PPKM yang cukup ketat ya. Kemudian kita berpindah ke komoditi atau bursa komoditas. Kalau kita lihat komoditi rata-rata menguat kompak ya, dengan dipimpin oleh minyak atau oil yang naik 2,22% atau 1,62 poin ke 74,56. Emas naik 10,4 poin atau 0,58% ke 1810,6. Timah naik 0,14% ke 31.745. Nikel naik 2% ke 18.750. Silver naik 0,95% atau 0,25 poin ke 26,23. Copper naik 1,9% ke 434,55. Coal atau batu bara Newcastle mengalami kenaikan 0,53% ke 143 untuk kontrak bulan Juli. Untuk kontrak bulan Agustus, batu bara Newcastle mengalami kenaikan 1,49% ke 136,1. Sementara batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 0,83% ke 126,8, dan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 2,11% ke 124,5. Sedangkan CPO mengalami kenaikan 3,37% ke 3.898, dan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 4.875. Jadi kalau kita lihat memang bursa komoditi hari ini semuanya cukup sumringah, cukup hijau semua. Jadi saham-saham komoditi bisa kita lihat. Dan langsung kita berpindah ke opening dari market regional Asia yang tentu saja sangat mengembirakan. Karena indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini berada dalam posisi positif 1,9% atau 530,58 poin ke 28.473. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks negara Australia ini positif 1% atau 72,5 poin ke 7.345. Dan Kospi Seoul atau Kospi Korea juga mengalami kenaikan 0,85% atau 27,43 poin ke 3.245,38. Jadi kalau kita lihat, ketiganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana dengan IHSG? Kami berharap tentu saja IHSG berhasil bukan hanya rebound tapi bisa menembus resisten di area 6.125. Kita berharap IHSG bisa naik dan ditutup di sana dan bertahan beberapa hari di sana untuk kemudian kalau boleh kita berharap melanjutkan penguatannya. Walaupun market Asia, Eropa dan Amerika hijaunya cukup besar, kami tidak gegabah, kami hanya memberikan presentasi IHSG hijau sebesar 51%, bukan 52 atau 53, karena kita menimbang keadaan di Indonesia yang masih begitu berat ya dengan adanya PPKM ini. Tapi semua tergantung kepada pasar, kepada market, bagaimana market akan bereaksi, dan kita tinggal mengadjust atau menyesuaikan langkah kita.
Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan yang paling penting, harus selalu berusaha berbahagia. Karena dengan berusaha berbahagia, kita meningkatkan imunitas kita. Sampai jumpa.